Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, nampaknya kemarahan masyarakat semakin masif ya terkait kegaduhan ijazah palsu yang dilontarkan yang terus disemburkan oleh barisan sakit hati Pak Jokowi. Alhasil ini mendahului kuasa hukum Pak Jokowi ya. Relawan Pemuda Patriot Nusantara terlebih dahulu melaporkan 4 orang soal tudingan ijazah palsu. 4 orang tersebut diantaranya adalah Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan satu lagi kakek-kakek yang suka teriak-teriak Jokowi itu loh. Gantung Jokowi siapa itu namanya? Ya pokoknya itulah. Ini apa? Inilah resiko yang harus ditanggung karena mereka semua itu ya telah membuat kegaduhan, terus-menerus memfitnah, menarasikan soal ijazah palsu, sehingga membuat kegaduhan yang nggak perlu gitu loh ya. Tak hanya itu saja, ini ada kelucuannya ketika Roy Suryo yang mengaku pakar, ketika menjadi pakar di pengadilan, malah menunjukkan kualitasnya ya lihat sendirilah nantilah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya dan tonton sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Very clear kalau soal ini. Iya kan sudah dijelaskan juga kan sama Gajah Mada kan? Gajah Mada nggak bisa jelaskan ini. Gitu loh. Oh, Anda sempat tanya waktu itu? Ya. Apa penjelasannya? Oke. Penjelasannya ya udah ya kaku-kaku gitu aja. Kaku-kaku gimana? Bukan, nggak ada penjelasan itu kalau videonya Yang diputar. tadi kaku-kaku gitu ada isi. Relawan yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara mendahului tim kuasa hukum Joko Widodo untuk melaporkan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Laporan dilayangkan oleh Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025. Ada 4 orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Respons Yanipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma. Para terlapor disangkakan dengan jeratan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami datang untuk melaporkan satu tindakan yang menurut hemat kami itu sudah melanggar undang-undang yang kami duga itu merupakan tindak pidana. Jadi Pak Jokowi ini dinyatakan ijazahnya itu kan palsu. Nah, dinyatakan palsu dan selanjutnya dikonfirmasi kan begini. Sederhana sebetulnya untuk mengidentifikasi palsu atau tidak sebetulnya, atau asli atau tidak, otentik atau tidak. Ya, pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada oleh Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada itu kan secara jelas gitu disampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada dan punya ijazah asli. Ini itu disampaikan oleh UGM secara institusional, bukan personal gitu, secara institusi. Itu disampaikan, tapi masih ada juga orang-orang yang kemudian mendorong ini menjadi isu publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu. Nah, Pak Jokowi itu sadar atau tidak sadar, sepakat tidak sepakat, dan terima atau tidak terima, beliau adalah presiden 2 periode yang sekarang sudah berhenti berkuasa gitu. Maksud saya alasan abang nih membuat laporan ini kenapa gitu bang? Gimana? Alasan abang membuat laporan Kan ini kenapa gitu? menimbulkan keresahan, kegaduhan di masyarakat. Buktinya di UGM terjadi keributan di sekitar kediaman Pak Jokowi, dan kami juga bawa nih beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya. Apa? Respon atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah yang palsu itu. Ketika pakar bicara, tapi tak menjawab. Sebuah pengantar dari ruang sidang yang nyaris jadi panggung stand up. Di persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Isa Zega, publik berharap kehadiran Roy Suryo sebagai ahli bisa membawa pencerahan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ditanya soal pasal Undang-Undang ITE, Roy malah bicara tentang kewajiban penyidik polisi. Ditanya soal alat bukti digital, jawabannya muter ke dokumen yang harus ada ekstensinya. Padahal yang diminta jelas, validasi, bukan disertasi.
Dan disinilah keanehan bermula. Alih-alih menjawab secara substansial terkait apakah unggahan di media sosial bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ITE, Roy justru sibuk membahas bagaimana penyidik seharusnya menyelamatkan barang bukti sebelum tahap penyidikan. Materi yang sayangnya tidak ditanyakan oleh siapapun di ruang itu. Yang lebih fatal, ia tampak membela tersangka dengan narasi-narasi yang seolah mengaburkan fakta hukum. Padahal, Isa Zega sendiri dalam sidang sebelumnya secara tidak langsung mengakui konten dibuatnya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang sedang dicari Roy? Kita tahu, Roy Suryo bukan nama asing dalam kontroversi. Dari bawa ribuan aset negara pulang ke rumah, salah nyanyi lagu kebangsaan, hingga dihukum penjara 9 bulan karena unggah meme stupa Borobudur yang dinilai menista agama. Ironi besar untuk seseorang yang pernah bicara soal etika digital. Kini, dia hadir sebagai ahli dalam kasus ITE. Tapi, alih-alih menjelaskan apa yang berlaku dalam kerangka hukum digital, Roy justru sibuk menjelaskan apa yang menurut dia seharusnya dilakukan oleh polisi. Pertanyaannya, apakah ini klarifikasi dari seorang ahli atau justru bentuk pembelaan terselubung terhadap pelanggaran yang sudah terang benderang? Kalau keahlian hanya digunakan untuk membela yang jelas bersalah, maka gelar pakar itu berubah jadi pagar, yang bukan menjaga hukum, tapi menutupinya dari fakta. Zainal Mustafa, advokat yang sempat menggugat keabsahan ijazah Jokowi, kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Ia dilaporkan oleh advokat Asri Purnawanti karena diduga menggunakan identitas mahasiswa lain untuk melanjutkan kuliah. Apa benar nih weh? Apa mungkin kejadian ini yang membuat Amin Rais seakan-akan mendorong Bapak Jokowi untuk melaporkan, memenjarakan orang-orang yang selama ini menggunakan narasi-narasi penghinaan terhadap ijazah palsu Bapak Jokowi? Kira-kira siapa lagi nih orang-orang yang bakal masuk ke ruang tahanan? Karena informasinya ada 4 nama yang akan dilaporkan oleh pengacara Bapak Jokowi terkait penghinaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Menyala. Kita melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek mas. Nyalek, akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka. Dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah banyak kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UNS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang, akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UNS, gitu, terus kuliah di Unsur. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UNS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UNS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UNS mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UNS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan. Karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar.